Halo Sobat SCC, kali ini merupakan tayangan perdana dari Sumatera Career Center. Nah, kita kali ini bincang-bincang santainya kedatangan salah satu alumni, namanya siapa nih? Hai semuanya, teman-teman, kenalin nama aku Ade Era Agustin. Biasanya teman-teman pada manggil Era sih. Bukan Ade ya? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke, Era ini alumni tahun? Era alumni tahun 2020. Lulusnya 2020 ya? Lulusnya 2020. Program studi? Teknik Elektronika Telekomunikasi. Oke, Hai jadi teman-teman TET. D4 Teknik Elektronika Telekomunikasi ya, berarti Era G16 ya? Iya. G16. Oke, jadi di bincang-bincang santai kali ini kita bakalan ngulik-ngulik nih tentang Era, mulai dari asalnya Era dari mana, kemudian nanti kita bahas juga nih soal karir Era sekarang gitu ya. Mungkin kita pengen tahu dulu nih, Era ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Oh, jadi kalau asal Era tuh asalnya dari Rokan Hilir. Rokan Hilir ini daerahnya di mana? Oh iya, banyak yang nggak tahu ya. Iya. Jadi Rokan Hilir itu kalau misalnya kita dari Duri, terus kita ngelewati Dumai, maju lagi itu Rokan Hilir. Jadi kawasan Bagan Batu, terus Balam, Kubu, terus Bangko dan sekitarnya itu kawasan Rokan Hilir. Oke. Dan kebetulan Era dari Kubu Babu Salam. Kubu Babu Salam. Itu kira-kira kalau dari Pekanbaru ke Rohil ngabisin waktu berapa jam perjalanan? Kalau ke tempat Era depend on situasi. Oke, macet juga? Bukan macet. Jadi depend on cuaca, karena kalau misalnya jalannya, jadi kebetulan jalan masuk ke Kubu itu lumayan susah. Jadi kita tuh kalau misalnya lancar-lancar aja lagi musim kayak kering, ya mungkin cuman 6 jam. Tapi kalau misalnya musimnya itu lagi kayak musim hujan, terus jalannya lagi nggak bener, tergantung keberuntungan. Oke. Berarti Era dari Rohil ya teman-teman ya. Nah, Era di Pekanbaru ini di PCR itu ternyata banyak anak-anak Rohil ya? Banyak banget. Jadi bahkan kita kayak ada punya apa ya, kayak komunitas sendiri gitu, buat ngumpulin anak-anak dari Rohil. Oke. Sip, kalau gitu. Nah, kalau Era sendiri nih kan dari daerah ya. Kalau Rohil kan kita bisa bilang daerah. Nah, dari daerah kemudian memutuskan untuk datang ke PCR di Kota Pekanbaru. Itu dulu kenapa gitu? Kenapa nggak ke daerah lain? Kenapa nggak mungkin ya langsung jauh aja sekalian ke Sumbar gitu kan? Kenapa langsung ke Pekanbaru yang ya mungkin ada alasan sendiri nih dari Era, dari teman-teman juga yang dari Rohil biar dapat nih insight-nya. Gitu. Jadi awal Era pengen di PCR itu berawal dari pas waktu tahun 2015, kebetulan PCR waktu itu ngadain acara namanya kompetisi cerdas Smart Chevron bareng sama Chevron yang di Duri. Jadi kebetulan waktu itu Era salah satu peserta, dan di situ panitianya kebetulan ada dosen, ada staf dan ada mahasiswa kan. Nah dari situ mereka kenalin tuh PCR, dan pas waktu dikenalin Era langsung kayak wow, ini kampus bagus. Walaupun belum pernah ngeliat langsung kan, cuman dan waktu itu langsung kayak aku harus masuk PCR gitu. Oke. First impression-nya dapet lah ya. Iya, first impression-nya dapet. Terus langsung nanya-nanya tuh ke dosen. Kebetulan waktu itu ke Bu Uki. Mungkin kalau misalnya Bu Uki lihat, halo Bu Uki, gimana kabarnya? Bu Uki lagi di New Zealand ya, semoga lancar untuk kuliah S3-nya ya. Amin. Jadi kemarin tuh sempat nanya-nanya ke Bu Uki, kayak mana sih di PCR, terus prodi TET itu apa, belajarnya apa gitu. Dan kebetulan karena dari SMA waktu itu suka main-main listrik sama ayah kan, jadi kayak oke, pengen masuk di PCR gitu. Oke, sip. Kalau untuk di PCR sendiri kan kita tahu ya, kalau di PCR itu swasta. Biasanya nih Ra, adik-adik siswa SMA, SMK itu kan memang swasta itu biasanya nanti dulu deh, pilihan kesekian gitu. Nah, kalau untuk Era sendiri mutusin akhirnya di PCR karena tertarik dari awalnya. Nah, kalau untuk biaya pendidikan di sini, Era itu kira-kira biaya pendidikannya dari orang tua sendiri atau dari bantuan dari mana gitu? Dari daerah mungkin atau dari mana?
Oh, kalau Era alhamdulillah kebetulan dapat beasiswa dari Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih Bapak Ibu dari Rokan Hilir. Oh, oke, baik, dari kabupaten ya Iya, dari berarti ya. kabupaten. Oh, ini berarti luar biasa nih kabupatennya. Berarti memang targetnya pendidikan. Jadi memang harapannya itu mengembangkan daerah juga nanti ya, Iya. dari Kabupaten Rokan Hilir. Ya, terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, dari Bapak Kabupaten Ibu. Rokan Hilir. Semoga tertular juga nih Ra ke Iya, daerah-daerah lain semoga ya. daerah lain juga bisa mengembangkan bidang ini gitu, Iya. supaya yang lain punya kesempatan buat kuliah yang lebih besar lagi. Iya. Gitu. Sip. Oke, berarti overview-nya nih Era kita udah tahu, Era dari Rokan Hilir, kemudian baru aja lulus 2020 kemarin. Kalau kata Mbak Najwa Shihab, angkatan COVID pertama. Jadi wisuda pertamanya itu wisuda Online. COVID gitu ya. Iya. Tapi semoga nggak mengurangi semangat Era dan teman-teman juga untuk terus bekerja untuk mencari karir yang lebih baik gitu ya. Nah, kita pengen nanya-nanya nih Ra. Iya, Kak. Kira-kira kalau sekarang itu Era lagi sibuk apa dan kok Era masih di Rumbai? Oh gitu. Jadi teman-teman sebenarnya alhamdulillah saya udah bekerja di salah satu perusahaan swasta. Dan sekarang kenapa lagi di Rumbai? Karena kan sebenarnya sekarang nih kantor pada WFH. Jadi jadi saya ngajuin, Pak, boleh nggak saya WFH, nggak usah di sekitar kantor, balik aja ke tempat saya gitu. Sebenarnya base saya nggak di Riau, kebetulan base saya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Tapi karena pada WFH, jadi saya pengen balik juga ke sini gitu. Oke. Ini boleh dikasih tahu nggak nih perusahaannya, tempat Era kerja sekarang apa gitu, nama perusahaannya, mungkin ada yang pengen tahu juga Oke, mungkin. alhamdulillah bukan kebetulan sih, Iya. berdasarkan yang sudah diusahakan gitu. Sekarang saya bekerja di PT Slumberger, alhamdulillah. Oke, PT Slumber ya. Kita nyebutnya Slumber aja ya, biar nggak susah Iya, jadi nyebutnya. iya biasanya orang-orang menyebutnya Slumbersi atau Sklamber biasanya. Iya, oke, di Slumber Era nih. Nah, jadi karena WFH, jadi makanya memutuskan untuk pulang ke Pulang ke Riau. Jadi nggak di sana, tapi ternyata base-nya di Jawa ya. Iya, base-nya di Oke. Jawa. Nah, Nira mungkin bisa bagi-bagi cerita dulu. Kira-kira Era ini dari lulus 2020 langsung keterima Sklamber atau gimana? Karena kan aduh enak banget gitu kan setelah lulus langsung keterima di perusahaan besar, itu gimana? Boleh diceritakan? Sebenarnya nggak langsung diterima sih, nggak, gimana ya, yang dilihat itu nggak semulus itu sih sebenarnya. Kalau dibilang langsung dapat kerja, enggak, karena setelah wisuda, sebenarnya saya tuh awalnya ada ikatan dinas dengan Pemda, karena seperti yang saya bilang tadi, saya kan beasiswa dari Pemda. Cuman saat itu saya lagi nunggu keputusan dari Pemda mau ditempatkan di mana gitu, dan belum ada kabar juga. Jadi waktu itu saya sempat kayak apa ya? Setiap orang pasti punya masa down dan berpikir kayak ini beneran dipilih nggak sih gitu kan. Jadi saat itu setelah nunggu 2 bulan belum ada kabar, jadinya kayaknya harus coba pergi deh ke suatu tempat buat cari kerja gitu. Karena kalau stay di rumah terus mau kapan gitu kan, mau kapan dapat kerja. Jadi kebetulan waktu itu saya dan beberapa teman, halo Jana, Kak Tika, dan teman-teman yang di Batam yang lain, jadi kita waktu itu memutuskan pergi ke Batam. Nah, di Batam itu kita belum dapat kerja sebenarnya, cuman kayak usahain aja deh dulu, masalah dapat kerjanya di mana dan kapan itu masalah nanti, yang penting kita usaha dulu gitu. Oke. Ini berarti masih abu-abu nih ya, nggak jelas Nggak ini jelas sebenarnya. hidupnya arahnya mau kemana di Batam gitu ya. Iya, belum jelas. Bahkan dulu kami kayak tempat tinggal masih sempet kontak-kontak alumni di sana dulu, Bang boleh tolong cariin tempat tinggal nggak gitu. Dan kebetulan alhamdulillah alumni PCR yang lain itu super baik dan gimana ya, kekeluargaannya itu kuat gitu. Jadi nah, itu salah satu ya teman-teman ya, kelebihan dari PCR ya, mungkin karena kita itu nggak terlalu banyak jumlahnya. Karena memang sampai tahun ini aja itu kita masih sekitar 3.000-an itu alumninya. 3.000-an sampai 4.000-an alumni. Nah, itu kan mungkin masih, kalau untuk di kampus-kampus lain itu masih satu angkatan bisa jadi ya. Sementara kita itu sudah 20 tahun berdiri, itu baru 4.000-an. Tapi memang karena itu jadinya kehangatan dan kedekatan dengan sesama alumni itu dekat gitu. Jadinya makanya Era waktu itu ke Batam banyak minta bantuan juga ya sama alumni.
Oke, jadi dari Batam, terus Era ngapain di Batam? Pasti cari-cari pekerjaan nih. Nah, kira-kira langsung aja nih kita pengen tahu. Kira-kira berapa perusahaan yang udah Era lamar? Mungkin 1, 2 gitu? Gak terhitung, sebenarnya yang era lamar itu lebih dari 20-an. Jadi waktu era di Batam itu sempat buat list daftar di mana, nama perusahaannya apa, terus tanggal berapa, melalui via apa gitu biar inget. Karena saking banyaknya, jadi di checklist tuh setiap ada balasan email. Dan buat teman-teman yang mungkin mikir, oh kalau misalnya kita wisuda IPK kita bagus langsung diterima nih, jangan pernah berpikir begitu gitu. Rezeki-rezekian juga ya. Rezeki-rezekian, karena gimana ya, pencari kerja bukan cuman kita, bukan cuman anak PCR, bukan cuman anak dari Riau, tapi seluruh Indonesia, bahkan mungkin orang dari luar juga pengen kerja di perusahaan itu gitu. Dan waktu itu ya gimana ya, cuman bisa apply, nunggu, terus coba cari yang lain gitu. Dan waktu itu sebenarnya Era tuh rada-rada pesimis karena udah sempet 2 bulan kan di Batam. Kenapa perusahaan belum balas juga? Dan buat teman-teman tahu, sebenarnya proses rekrutmen itu nggak semerta-merta mereka post terus kayak seminggu kemudian dipanggil gitu. Betul. Nah, ini juga perlu diketahui ya. Ya, kadang ada yang kayak 2 bulan kemudian baru dipanggil, 3 bulan kemudian baru ada informasi gitu. Jadi jangan stuck kayak udah daftar di situ aja, tungguin aja, jangan, karena who knows kita dapat di situ apa enggak gitu. Nah, jadi ini penting juga untuk teman-teman ketahui juga, kayak tadi yang dilakukan Era itu kan di list ya perusahaannya. Di list perusahaannya jadi 1, 2 sampai 20. Karena apa? Ya kalau ternyata tadi kayak yang Era alami 2 bulan kemudian baru dapat panggilan, mungkin ya kita bisa jadi keburu lupa gitu ya. Ini perusahaan yang mana yang kita apply gitu. Ya tapi memang ya suka duka juga ya waktu awal mencari kerja sampai akhirnya baru di Slumber, alhamdulillah. Itu juga di apply saat di Batam. Sebenarnya gini, sebelum pergi ke Batam ada apply di website resmi, dan waktu itu kebetulan apply untuk field engineer karena saya dari dulu bercita-cita bekerja di lapangan dulunya. Terus pas waktu di Batam nggak mau terlalu berekspektasi tinggi sih, karena Slumber itu perusahaan yang menurut saya sangat sulit untuk saya jangkau. Gimana ya, jadi nggak mau terlalu berharap deh, takutnya ntar berharap banget nggak dapat lagi, sedangkan yang kita list 20 aja tadi belum ada yang manggil gitu. Belum ada, sip. Jadi itu suka duka waktu awal apply di Slumber nih, tapi ternyata akhirnya yang namanya rezeki nggak kemana, berjodoh lah dengan Slumber Eranya gitu. Kemudian kita pengen tahu juga nih, Era kan background pendidikannya di bidang elektronika dan telekomunikasi konsentrasinya. Kemudian Era sekarang kerja di Slumber, apakah relate di bidang jadi oprek-oprek alat telekomunikasi juga atau elektronika juga, atau justru yang bidang lain? Dan kira-kira kontribusi ketika pendidikan di D4 dulu di PCR itu gimana? Sebenarnya gini, posisi saya sekarang kebetulan namanya IT Global Service Desk. Itu sejenis, mungkin teman-teman lebih memahami kayak customer service tapi bukan customer service. Jadi kalau misalnya employee kita ada isu nih sama IT, baik itu connections, baik itu kayak database, atau mau dapat akses ke folder apa di server apa gitu, jadi kontaknya ke kita. Oh, jadi kayak call center ya? Sebenarnya jatuhnya kayak gitu. Tapi di teknis, call center tapi di terkait IT. Nah, kalau dibilang relativity dari prodi dengan pekerjaan sekarang ada, tapi nggak semuanya, karena seperti yang kakak tahu kan, Era di elektro ada juga, tapi Era nggak ada ngoprek hardware di sini. Era lebih fokus kayak ke remote desktop user kayak gitu, terus langsung kayak ke kasih akses ke user gitu, lebih ke kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nih berpikir kayak kita kerja harus sesuai dengan bidang, nggak mesti, karena kita nggak tahu loh rezeki kita di mana. Bisa jadi apa yang kita pengen kayak kayaknya kalau misalnya kayak saya sendiri pengennya awalnya kayak pengen kerja di lapangan, pengen pegang bagian kontrol gitu, karena
kebetulan sejak magang udah fokus di situ gitu. Tapi pada akhirnya ternyata di bidang ini tuh mereka lebih banyak butuh anak cowok misalnya, atau mereka lebih butuh anak prodi lain, atau posisi ini lagi penuh, kita nggak tahu. Jadi kita boleh sih kayak bilang saya pengen bekerja di bidang ini, pokoknya harus dapat. Kita boleh kayak gitu, tapi kita juga nggak boleh menutup kemungkinan untuk coba di bidang lain, karena Fleksibel lah ya, iya, jangan kaku-kaku fleksibel, banget iya. gitu ya. Yang penting mau belajar. Betul. Penting mau belajar. Oke. Nah, jadi itu tadi yang relate dengan era dulu waktu kuliah gimana. Kemudian dulu era magang juga pasti ada dari PCR Ada. ya. Karena ini era kan fresh graduate ya. Jadi pastinya mungkin tidak begitu banyak pengalaman ketika apply di Schlumberg, tapi pasti ada pengalaman yang bisa di offer nih, ditawarkan nih ke di show ke Schlumberg-nya, sehingga akhirnya berjodoh lah dengan Schlumberg. Nah, era kira-kira pengalaman apa nih? Ya mungkin ada pengalaman magang, mungkin bisa diceritakan, ya sedikit banyak bisa diceritakan. Kemudian organisasi, nah seperti yang kakak tahu nih, era kan aktif di organisasi. Kira-kira berapa persen gitu kemampuan era mungkin dalam mengorganisasi sebuah kelompok itu, ada nggak manfaatnya untuk pekerjaan sekarang, terutama untuk posisi sih, untuk posisi yang sekarang gitu. Kalau mengenai pengalaman magang, kebetulan era dulu magang kan, kebetulan gini guys, kalau misalnya kita magang di PCR itu, kampus selalu bantuin kita tuh, nih Kak Bella khususnya yang selalu bantuin. Di bawah SCC juga ya. Iya. Dan waktunya itu 4 sampai 6 bulan ya. 4 sampai 6 bulan. Jadi kita coba apply nih untuk ngajuin magang di, kebetulan era kemarin di Indah Kiat yang di Perawang. Nah, di Indah Kiat Perawang itu anak perusahaan Sinarmas. Jadi kebetulan era di sana. Terus era tuh kemarin megang bagian distributed control system. Jadi kayak sistem kontrol terdistribusi gitu. Nah, ini cocok nih ya. Cocok Ya, sama kalau prodi. magang cocok sama prodi. Cocok Oke, banget. lanjut ke organisasi. Kalau di organisasi era selama kuliah banyak aktif di Hima, terus juga di beberapa UKM. Kabarnya era jarang pulang juga ya, saking di organisasi gitu. Jarang pulang, tahu-tahu besok pagi udah kuliah lagi gitu ya. Iya, jadi era juga sering dulu join di penerimaan mahasiswa baru, sering main kayak misalnya kita lagi ada acara nih, expo gitu, jadi era suka join di kayak gitu. Sebenarnya manfaatnya itu mungkin teman-teman kayak ngapain sih capek-capekin badan, mungkin kan. Iya, betul. Tapi kalau menurut era lebih kayak ke, dari sinilah era belajar gimana cara komunikasi sama orang. Karena jujur, ini penting untuk mahasiswa ya. Karena kadangkala benefit itu tidak selalu berupa materi. Ya. Entah itu dalam bentuk uang, entah dalam bentuk apa gitu. Nah, bisa juga pengalaman berharga ini nih, komunikasi dengan ketemu banyak orang, itu tuh banyak banget manfaatnya untuk nanti dunia kerja ya, Raya. Iya, jadi karena jujur, kalau misalnya bukan kita sih, misalnya kalau cuman saya kemarin cuman fokus ke kuliah, belajar doang, di prodi saya tuh lebih banyak bahasanya tuh kayak kita ngobrol sama alat nggak sih gitu, sama komputer gitu. Kalau ngomong sama orang itu kita kurang gitu. Dan jadi dengan era berorganisasi, dengan era sering join ke penerimaan mahasiswa baru, dengan era sering aktif di panitia-panitia, insya Allah dari situlah era belajar. Jadi kayak era tahu gimana sih cara membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Terus kalau misalnya ada komplain dari orang lain, era kayak bisa menghadapinya. Terus gimana cara memanage psikologi orang gitu, lebih ke kayak gitu. Nah, ini perlu juga teman-teman tahu, era ini kan kuliah kita full ya, kalau di PCR dari jam 7 sampai jam 4, bahkan kadang kalau praktikum itu bisa sampai jam 5, jam setengah 6. Kemudian nanti era selain dari kuliah itu juga saat istirahat kuliah juga kadang nyambi juga pekerjaan organisasi. Kemudian nanti setelah pulang kuliah lanjut lagi pekerjaan organisasi, weekend organisasi lagi gitu. Tapi catatan ya, kadangkala kan mungkin ada yang takut nih berorganisasi karena takut kuliahnya terbengkalai. Nah, itu justru pintar-pintar kita di situ gitu. Nah, era juga lulusnya juga IPK-nya cum laude juga. Kemudian era juga secara pendidikan ya nggak ada masalah lah gitu. Kemudian ya itu pintar-pintar kita sih balance-nya ya, Raya, gimana organisasi
Jadi nggak boleh ada salah satu itu menjadi alasan. Kita ada juga pengennya kuliah aja, takutnya nanti organisasinya mengganggu kuliah. Ada yang organisasi terus karena ya lebih berharga nih pengalaman organisasi. Kemudian ya kuliahnya entar-entaran Terbengkalai, aja ya. gitu. Ya tergantung Sebenarnya- diri sendiri ya. Iya, Raya. sebenarnya tergantung diri sendiri dan sebenarnya teman-teman perlu tahu kalau misalnya kita mau ngelamar kerja nih, IPK aja nggak cukup. Oke. IPK aja nggak cukup karena perusahaan itu, HR itu pasti mereka ngelihat gimana sih karakter kita, gimana sih Apa yang dalam diri kita itu yang digali. Iya, mereka juga mau ngelihat gimana sih kemampuan teamwork kita. Kalau kita cuman kerjanya solo doang, payah. Susah. Payahnya tuh gimana? Kalau misalnya nih kita lagi ada di satu tim, terus kalau misalnya kita kerjanya solo, bisa jadi satu, ini kerjaan nggak beres. Terus yang kedua, bisa hubungan kita dengan tim juga nggak bagus. Oke. Makanya bisa jadi juga kita maju terus sendirian ya Raya, yang lain ketinggalan gitu ya. Bisa ya. Bisa Kalau yang jadi. solo kan begitu. Iya, bisa jadi. Nah, makanya dengan kita berorganisasi, dengan kita aktif tadi tuh, kita bisa belajar leadership, communications, terus kita bisa belajar empati juga. Oke. Itu salah satunya. Betul. Nah, kemudian kalau untuk bahasa nih, nah Schlumberg seperti yang kita tahu, teman-teman juga mungkin tahu, Schlumberg ini kan katanya nih kalau masuk di sini Ra itu bahasa Inggrisnya harus jago Ra. Nah katanya TOEFL-nya itu, aduh, udah tutup mata lah kalau untuk urusan TOEFL. Kira-kira Era gimana nih? Apakah memang saklek pakemnya harus gitu? TOEFL-nya mungkin 600 gitu. Kemudian bahasa Inggrisnya cas-cis-cus gitu atau gimana kalau Era sendiri? Atau justru memang Era udah jago banget bahasa Inggris. Jadi ya berjodoh lah akhirnya dengan Schlumberg gitu. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Karena gini, itu mungkin mindset ya. Mungkin karena gini, karena ini perusahaan multinasional, jadi orang mikir, oh bahasa Inggris aku harus perfect gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya tujuan Schlumberg kenapa harus bisa bahasa Inggris itu supaya saat kita komunikasi dengan tim kita bisa paham gitu. Karena kita kan worldwide company. Jadi teman kita juga nggak cuma dari Indonesia kan, jadi itu dibutuhkan saat itu gitu. Dan kalau mengenai TOEFL, jujur saya sendiri nggak pernah tes TOEFL. Oke, kecuali di kampus ya. Kecuali jadi di kalau di kampus, kampus ya. kita di Ada PCR PPT. itu setelah tamat nanti sebelum wisuda itu syarat kelulusannya itu kalau nggak lulus ya nggak bisa wisuda gitu. Oke. Jadi Berarti bahasa itu sebenarnya ya prioritas, tapi Nggak nggak yang harus tahu subjek tambah verb tambah apa, Iya, nggak yang nggak. gitu juga. Jadi, gitu. Tapi kalau memang teman-teman bisa pelajari kuasai sebelum wisuda, sebelum lulus, nilai plus. nilai plus. Ya, jadi kayak jujur saya sendiri di awal masuk di Schlumberg J, mungkin Mbak Ananta kalau misalnya dia ngelihat ini dia bakalan kayak ketawa ya. Karena dulu bahasa Inggris saya itu bener-bener yang pas-pasan gitu loh. Oke, Cuman oke. sekedar kayak yang penting kayak Era ngobrol sama kakak misalnya, kakak pahami apa yang Era maksud, Era paham apa yang kakak maksud gitu. Iya, iya. Jadi Sampai pesannya bisa tersampaikan. iya, yang ya. penting pesannya tersampaikan gitu. Kalau dulu mungkin grammar pas waktu ngobrol pertama kali kayak kacau balau, bahkan sometimes kayak nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa ya pas waktu lagi ngomong. Kadang campur-campur kali ya. Biasanya kalau lagi mau campur Era selalu bilang in bahasa Oh, gitu oke, biar nggak oke. terlihat banget nggak Iya. taunya. Oke. Sip. Kalau gitu untuk hal-hal terkait bahasa biasanya itu ya memang dialami Iya. hampir semua orang mungkin. Nah, sekarang ini pertanyaan yang sebenarnya inti nih, Ra. Dari udah dijelasin tadi kerja di Schlumberg udah di tahun 2021 ini dapat Iya. kesempatan kerja di Schlumberg, kemudian tadi udah cerita juga soal dulunya pengen kerja di field, kemudian jadinya di IT departemen. Iya. Nah, ini kakak pengen nanya nih. Nah, is it your dream job? Oke, to be honest, the first time Era pengennya beneran di lapangan awalnya. Oke. Karena Era ngelihat kayak kalau misalnya kita di lapangan, apalagi Era cewek kan, Era ngerasa kayak wih keren banget gitu. Oke, keren nih. Ya memang bener, Keren banget, serius. Pakai coverall, pakai wear pack gitu iya, ya. pakai wear pack. Terus kita juga kerjanya aktif kan sana sini gitu. Tapi pas waktu itu kebetulan Mbak Ananta tawarin kayak ada kirim email kayak mau coba dulu nggak di sini di IT gitu. Awalnya jujurnya Era tuh bingung, bisa nggak ya? Karena jurusan Era kan
elektronika telekomunikasi. Oke, Telkomnya ada tapi era belajarnya cuman jaringan aja kan. Kebetulan era ada kayak belajar Cisco, Mikrotik gitu. Tapi era mikir IT yang ada di kepala era itu programming dan segala macam. Iya, betul. Karena gitu betul. kan, mostly. Nah, jadi cuman waktu itu era mikir gini, mau sampai kapan era tuh egois dengan kayak harus di field. Iya. Mau sampai kapan? Terus dan waktu itu juga era kayak gimana kalau misalnya dicoba dulu, mana tahu. Jadi ini challenge diri nih ya. Iya, nah, challenge jadi era diri. nih men-challenge dirinya yang mungkin awalnya ragu, kok jadinya di bidang IT, Iya, tahu-tahu bisa nggak ya, bisa gitu. juga ternyata gitu ya, berarti di challenge ya. Tapi alhamdulillah syukurnya di Slumber J itu kita pasti setiap masuk ada training kan. Nah, di training itu era maksimalin kayak harus belajar karena bener-bener nggak paham awalnya. Nah, dan syukurnya dengan setelah melalui training tadi, era dapet nih, era harus gimana kalau misalnya ada isu ini, era harus ngerjainnya gimana. Terus kalau misalnya ada, era kan sistemnya tiketing ya, kalau misalnya tiket begini, era harus kemana tanyanya gitu. Alhamdulillah udah terbiasa dan kayak ya jadinya sekarang era nyaman dengan bidang ini. Oke, Gitu. sip. Jadi yang tadinya galau ya, gegana ya, Iya. galau, gundah, merana. Tapi akhirnya ternyata cocok nih, ketemu nih, klik banget dengan Iya. IT departemen. Tapi ya memang kuncinya sih di mau belajar Mau ya, belajar. yang mau belajar, mau beradaptasi. Itu sih kuncinya untuk teman-teman. Nah, kemudian juga untuk yang terakhir nih Rah, sebelum kita closing nih, buat teman-teman mungkin bisa di-share nih Rah, tips untuk memulai karir ya. Terutama kan Era mungkin bisa kasih tips karena dulu Era lulusnya itu, wisudanya itu kan waktu ketika COVID sedang luar biasa ya. parah gitu. Ya, kira-kira gimana nih? Kan sekarang udah mulai ya galau lah ya gitu kok. Aku kok lulusnya ini angkatan COVID online gitu. Itu kira-kira nanti perusahaan gimana ya menilai aku gimana gitu. Ternyata kan waktu Era nggak semenakutkan yang dibayangkan. Mungkin Era bisa kasih tips gitu. Oke, jadi kalau tips dari era yang pertama pastinya persiapkan diri jauh sebelum wisuda. Kalau bisa, jangan sampai kayak era ya. Ini era nyampein ini supaya teman-teman jangan sampai kayak era. Usahain dari kayak semester 5 udah mulai deh tuh kayak perbaiki buat akun LinkedIn, terus Oh, diperbaiki LinkedIn ya. Iya, karena biasanya HR bakalan sering main-main ke LinkedIn gitu. Harusnya nih anak-anak zaman now udah tahu Udah LinkedIn tahu itu LinkedIn apa itu apa. ya, karena makainya mudah banget ya sama Iya. kayak Instagram juga gitu. Nah, terus mulai cari course-course yang kita suka. Jadi baik yang kita suka ataupun yang relate ke prodi kita gitu. Jadi sekarang kan udah banyak tuh, namanya kita lagi kayak COVID, lagi pandemi gini, Iya, pandemi COVID betul. kan Semua banyak serba online. dan banyak online course. Banyak juga kok online course yang gratis yang teman-teman bisa belajar karena sejujurnya itu tuh membantu banget pas waktu kita lagi mau kerja. Karena Selain nambah portofolio tentunya ya. iya, selain nambah portofolio, jatuhnya nanti kayak gini. Kita punya banyak bidang yang bisa kita masukin gitu. Jadi skill kita tuh harus di-upgrade terus karena nggak cukup dengan kita belajar. Jangan cuma menunggu apa yang dikasih dosen. Nah, itu intinya. Jangan cuma menunggu apa yang dikasih. Jadi coba upgrade skill dari sekarang. Terus mulai belajar bahasa Inggris kalau kalian mau kerja di perusahaan yang gede, Iya, yang multinasional gitu. Ini relate juga nih dengan program pemerintah di Kampus Merdeka. Ra. Jadi kalau di Kampus Merdeka itu kita memang nggak saklek harus kita telekomunikasi. Harus Ya telkom udah aja. telekomunikasi aja gitu. Kita nggak mau belajar yang lain atau mungkin bisa jadi Ra, nanti kita justru diletakin di finance. Iya. Itu memungkinkan, sangat memungkinkan karena kita ada alumni juga yang akhirnya jadi manajer finance walaupun mungkin tidak relate langsung ya dengan kuliahnya. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman ya yang disampaikan Era tadi itu sangat-sangat bermanfaat banget semuanya untuk teman-teman. Ya mungkin kesimpulannya sih intinya kalau kita lulus nanti, teman-teman juga nanti ketika lulus itu yang perlu teman-teman ingat adalah mau belajar, mau beradaptasi dan challenge diri itu nggak ada salahnya gitu.
Ya, itu mungkin ya Raya. Iya, Jadi Kak. mungkin kali ini mungkin sekian dulu bincang-bincang santai kita di SCC. Mungkin nanti kita akan hadirkan alumni yang lain juga yang sangat inspiratif sama seperti Era. So sampai jumpa lagi. Selamat siang. Selamat siang.